Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sebulan bulan Ramadan kita berpuasa di dalam sebuah ensiklopedia kedokteran Al-Mawsu'ah At-Tibbiyah Al-Fiqhiyah karya Dr. Ahmad Muhammad Kan'an disebutkan beberapa manfaat puasa. Di antaranya adalah syukrun ni'mah. Manfaat puasa adalah mensyukuri nikmat. Yang paling sulit mensyukuri nikmat itu melupakan yang tidak nikmat. Karena kita bersyukur nikmat itu apabila hati kita itu masih mengingat yang bukan nikmat, maka syukur kita itu tidak menjadi nikmat. Maka redaksi Al-Quran disebutkan di beberapa ayat untuk mengingat nikmat, bukan hanya bersyukur. Kita pasti punya kesedihan. Kesedihan kita bisa kesedihan akibat musibah fisik, sakit. Atau musibah nyawa, mungkin keluarga kita meninggal dunia. Atau musibah ekonomi. Tetapi Allah memberikan anugerah kita hal-hal yang besar, perkara-perkara yang lebih mahal dari semua itu, terutama adalah agama kita sendiri. Kedua, organ-organ kita diberikan Allah secara baik. Nyawa kita yang sangat mahal, itu syukur nikmat. Lakukan puasa itu bukan hanya Ramadan. Yang kedua, menurut ensiklopedia kedokteran,
ialah mematahkan kerasnya karakter manusia. Jadi kalau kita punya sifat keras, punya sifat agresif, punya sifat temperamental, pemarah, itu bisa turun karena ibadah puasa. Bukan hanya Ramadan, Senin, Kamis, atau hari-hari putih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, berpuasa pada hari-hari putih, tanggal yang putih, ya, yang dikenal dengan berapa tanggal? 13, 14, 15 atau Ayyamul Bid. Yang ketiga adalah mendidik insting atau naluri seks. Tahdibul ghariza al-jinsiyah, yaitu mendidik dengan baik naluri insting yang berhubungan dengan seksual manusia. Maka Nabi kita Muhammad SAW mendidik umatnya yang belum mampu menikah karena faktor biaya dan ekonomi, supaya tidak terjerumus pada perilaku yang permisif, yaitu kebebasan, perilaku yang liberal. Maka Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk rajin berpuasa supaya nafsunya bisa terkendali. Yang ketiga adalah mu'alajatu ba'dil amrad, yaitu mengobati beberapa penyakit. Profesor Dr. Hembing, seorang pakar kesehatan dan gizi, dalam bukunya Puasa Sehat pernah melakukan uji coba dan penelitian bahwa puasa sangat baik untuk preventif pencegahan dari penyakit kanker atau kanker. Sangat baik untuk menjaga diri kita, kesehatan kita dengan berpuasa. Kemudian yang kelima adalah tandimu wadhaifil a'dha, yaitu melakukan suatu keteraturan aktivitas organ manusia. Organ manusia, motorik manusia bisa bergerak dengan baik, bekerja dengan baik, sehat, jiwanya, mentalnya, fisiknya, lahir batinnya, itu dengan puasa. Jangan hanya berhenti pada puasa Ramadan. Inilah sebagian dari hikmah-hikmah puasa. Oleh karena itu, Al-Quranul Karim dalam membicarakan tema syahwat secara tematik, syahwat dalam Al-Quran sebanyak 5 kali, dengan kata syahwat dalam bentuk tunggal 2 kali, dalam bentuk plural atau jama' asyahwat atau syahwat itu 3 kali. Di antaranya adalah manusia itu, kata Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu dibuat terpesona atau dia terhiasi dengan cinta syahwat. Memang iya, cinta syahwat yang pertama disebut Al-Quran adalah wanita, minan nisa. Kemudian wal banin, anak. Anak itu juga bisa menjadi syahwat, kata Al-Quran. Terbukti dorongan agama, kepentingan agama itu bisa dikalahkan karena anak. Bahkan ibadah itu bisa berhenti karena repot mengurus anak. Bahkan orang bisa meninggalkan sholat karena bingung dengan masalah anak. Jadi anak itu menjadi problem syahwat manusia. Kemudian Al-Quran menyebut lagi wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, yaitu harta yang ditumpuk, kekayaan yang diakumulasi, emas, perak, uang tunai dan sebagainya. Itu juga menjadi syahwat yang kadang mengganggu ketenangan, mengganggu ibadah manusia. Kemudian wal khailil musawwamah, kuda yang diberikan tanda,
wal an'am yaitu hewan ternak, wal hars pertanian, itu juga menjadi syahwat manusia. Ini yang menyebabkan manusia terpesona, lupa akan agamanya sendiri. Dengan kesibukan mengurus itu semua, kadang tidak sholat manusia. Dengan mengurus itu semua, kadang manusia itu bahkan lupa dengan pendidikan agamanya sendiri. Yang kedua, Al-Quran bicara bahwa syahwat itu berbahaya, menyebabkan pikiran manusia itu tidak lurus. Al-Quran bicara wa yuridul ladina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Orang-orang yang mengikuti syahwat itu kecondongannya adalah manusia agar berbelok, miring, yakni berfikir yang tidak lurus. Yang ketiga adalah syahwat itu munculnya generasi adha'us shalah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Sebagai ilustrasi kasus tentang syahwat manusia yang tidak dihubungkan dengan nilai-nilai agama atau lupa tidak sengaja, itu bisa berbahaya. Satu kasus pertama disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, kasusnya Nabi Sulaiman yang mempunyai 70 istri. Nabi Sulaiman itu, kita tidak boleh meniru. Nabi Sulaiman istrinya berapa? 70 istri. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu punya cita-cita. Pada suatu malam aku akan melakukan hubungan biologis dengan 70 istriku. Dalam satu malam aku akan melakukan hubungan biologis dengan istriku dalam satu malam, dan istriku nanti itu 70 orang akan melahirkan anak semua dan akan menjadi tentara semua, pasukan berkuda semua. Itu cita-cita Nabi Sulaiman. Ketika bercita-cita itu syahwat, tidak disebut insya Allah, tidak disebut semoga Allah meridhoi, tidak disebut dengan pertolongan Allah, tidak menyebut apa-apa Nabi Sulaiman. Cita-cita itu disebut hanya dorongan-dorongan syahwat. Apa yang terjadi? 70 istri Nabi Sulaiman yang semalam itu dilakukan hubungan biologis, 69 tidak melahirkan anak. Yang satu melahirkan anak itu cacat, tubuhnya separuh. Ini hadis sahih Rasulullah SAW. 69 tidak melahirkan anak, yang satu melahirkan anak hanya bertubuh separuh. Kata Rasulullah SAW, karena Nabi Sulaiman tidak menyebut kata insya Allah. Jadi apa-apa ketika kita punya syahwat, mencari harta, syahwat. Kita makan, syahwat. Kita hubungan biologis dengan istri kita yang sah, syahwat. Tapi cita-cita itu sebutkan dengan baik, insya Allah melahirkan keturunan yang baik. Insya Allah kerja kita barokah. Insya Allah usaha kita barokah. Insya Allah bisnis kita barokah. Insya Allah keluarga kita barokah. Jadi anak punya prestasi, jangan dibanggakan, tapi sebut insya Allah anak saya barokah. Itu terpenting. Karena apa? Syahwat dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kasus pertama. Kasus kedua yang disebutkan di dalam kitab Sunan An-Nasai, yaitu ada orang yang punya penyakit epilepsi, yakni ayan. Perempuan berkulit hitam. Dia diperintah Nabi, ditawari Nabi dua pilihan. Wahai perempuan yang punya penyakit epilepsi, berkulit hitam, saudara saya suruh milih.
saya doakan sembuh akan sembuh, kata Rasulullah, tapi belum tentu surga. Atau aku doakan surga, pasti surga, tapi tidak sembuh penyakit epilepsinya. Coba pilihan yang sulit itu ya. Kata Rasulullah, aku doakan sembuh, belum tentu masuk surga. Atau bersabar menghadapi penyakit epilepsi, tapi aku doakan surga. Perempuan itu milih, saya milih surga saja. Meskipun di dunia penyakit ayan saya tidak sembuh. Tapi satu ya Rasulullah, doakan kalau sewaktu-waktu penyakit ayan saya, epilepsi saya kambuh, jangan sampai aurat kami terbuka. Itu saja. Jadi saya milih surga ya Rasulullah, penyakit epilepsinya tidak sembuh, tapi kalau suatu saat kambuh, saya minta aurat saya tidak terbuka. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti syahwat sembuh dikalahkan karena sudah di depannya sudah ada tiket apa? Surga. Ini hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kasus yang kedua. Kasus yang ketiga adalah dari kitab Sunan Nasa'i Al-Kubra. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang Badui Arab, "Wahai orang Badui, apakah saudara pernah mengalami Ummu Mildam?" Ummu Mildam itu nama penyakit. Jadi di kedokteran Arab ada patologi, nama-nama penyakitnya ada di antaranya Ummu Mildam, yaitu penyakit demam, panas antara kulit dan darah. Antara kulit dan darah itu panas. Saudara pernah mengalami orang Badui? Tidak pernah. Dengan bangga dia mengatakan, tidak pernah aku nemui itu. Saudara pernah mengalami pusing dalam hidup, kepala pusing? Tidak pernah. Saudara pernah mengalami otot yang sakit, terasa memukul-mukul kepala, urat, saraf? Tidak pernah. Orang Badui ini sehat terus, tapi dengan bangga. Apa kata Rasulullah? Man ahabba ayyandura ila rajulin min ahli nar. Barang siapa yang ingin melihat calon neraka, kata Rasulullah, orang yang calon neraka, falyandur ila hada. Lihatlah orang ini. Dia sehat terus, sombong, tidak pernah sakit, disombongkan. Kata Rasulullah, ini calon neraka. Kalau tidak dihidayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah singkat kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul huwallahu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita tingkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal dan sebagai alat, instrumen, sangu kita di dunia sampai di akhir hidup kita. Semoga husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin.
Allahumma inna nas'aluka isyatan taqiyah. Ya Allah, kita semua mohon kepadamu kehidupan yang terjaga, penuh dengan nilai-nilai ketakwaan. Wa mitatan sawiyah, bentuk kematian yang lurus di jalan yang engkau ridai. Wa maraddan ghaira muhzin, tempat kembali yang tempat kembali itu kita tidak dibuka aib kita, wala fadid, dan tidak dibuka dosa-dosa kita. Allahumma la tuhlikna faj'ah. Ya Allah, janganlah engkau memberi kami kematian yang mendadak, kecelakaan yang mendadak, wala ta'khudna baghtah, dan janganlah engkau memberikan hukuman kami yang mendadak sebelum kami bertobat. Wala tu'ajjilna an haqqin wala wasiyah, dan janganlah engkau ya Allah mensegerakan kematian kita semua sebelum kita memenuhi kewajiban-kewajiban dan wasiat. Allahumma inna nas'aluka al-afaf. Ya Allah, kita semua memohon kepadamu terjaga akhlak kita, terjaga akhlak anak-anak kita, terjaga akhlak keturunan kita, terjaga akhlak keluarga kita. Wal ghina, dan kekayaan hati, berkah rezeki, wat tuqa, dan ketakwaan, wal huda, dan hidayah, wa husna aqibatil akhirah wad dunya, dan berakhirnya hidup kita dunia akhirat berakhir dengan baik. Wa na'udzubika minasyaki, dan lindungi ya Allah, kita mohon perlindungan kepada engkau ya Allah dari hidup yang penuh dengan keraguan, dari keraguan-keraguan apapun, wasyiqaq, dan perpecahan hati, perpecahan keluarga, perpecahan saudara, waria, dan tentunya ya Allah, ini sangat penting, kita mohon kepada Allah jangan sampai punya penyakit pamer, karena dengan pamer itu orang akan habis uangnya. Dosa hati yang membutuhkan biaya besar adalah pamer. Dengan pamer itu dosa hati yang orang mengeluarkan biaya tanpa dengan kesadaran akal sehat. Warriya wassum'ah, dan ingin populer fi dinika, di dalam agamamu. Ya dalam agamamu kita bisa terjaga dari perpecahan, pamer, dan ingin populer. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan ya Allah yang membolak-balikkan hati kita semua, la tusik qulubana, jangan jadikan hati kita ini condong pada yang batil. Jangan sampai hati kita ini punya pikiran yang tidak adil. Jangan sampai hati kita punya prasangka buruk. Jangan sampai hati kita punya was-was dalam hidup. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kita semua. Wahab lana min ladunka rahmah, dan tentunya kita memohon kepada engkau ya Allah, dari sisi engkau ya Allah, rahmat laduniyah, rahmat dalam bentuk kesehatan batin, kesehatan lahir. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, engkau berikan rahmat ya Allah, engkau muliakan di sisimu ya Allah. Kita yang masih hidup, engkau berikan hari ini terlebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini, dan seterusnya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah, engkau maha memberi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala